Hari ini kita Alhamdulillah Bu. akan menonton video hasil teman-teman kreatif anak-anak MI membuat dan mengedit serta apalagi ya menggunakan ragam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada yang belum bisa mengedit atau penggunaan bahasanya kurang tepat atau penggunaan bahasanya masih berarti mungkin harus lebih diperbaiki lagi ya, lebih diperdalam lagi ketika penggunaan bahasa secara formal. Ini atas dulu apa bawah dulu? Nggak kelihatan juga ya, ibunya belum share screen juga. Dari atas apa dari bawah nih? Dari atas apa dari bawah? Bebas Bu. Pajar bagus nih kayaknya Bu. Punya Pajar bagus nih kayaknya. Punya Pajar. Cari aman. Oke, sebentar. Punya Dimas bagus ya Bu. Yang paling bagus yang mana nih kira-kira ya? Mas Bu. Punya Pajar Bu. Punya Dimas Bu, Dimas. Eka Bu. Punya saya Bu. Kita Eka yang paling semuanya ganteng, Bu. Punya saya sama Krama Bu. tonton ya. Nah ini sudah terlihat semua di layar? Belum saya Belum, Bu. Belum ada Bu. Belum Bu. Belum ada Bu. Belum ada? Sekarang sudah ada? Oke Pak, baik. Saya pamit terlebih dahulu karena saya juga masih ada urusan lain. Jadi terima kasih sekali lagi buat informasinya untuk Teman-teman. Ada yang mau memberikan tanggapan atau memang dilanjut dulu videonya? Kayaknya sih kalau dari penggunaan bahasa, penggunaan kata-katanya gitu ya. Sepertinya sih untuk mereka berdua sudah tidak maksudnya tidak terlihat terlalu gugup atau grogi gitu ya. Cukup bagus. Dan mungkin patternnya itu yang menjadi mahasiswanya itu sepertinya memang terlalu banyak senyum gitu ya. Jadi muka-mukanya itu memang kamar Reja, enggak kamu? bukan Bu, bukan. Oh, bukan. Suaranya bukan saya. Oh, suaranya bukan dia. Oke, bagus. Secara keseluruhan sih berarti sudah bisa sudah bisa disebut bahwa ini layak memang anak-anak MI gitu ya. Oke, kita lanjut ke video kelompoknya Dimas dan Yuda. Jelek banget ya. Jelek banget tadi, Bet. Kenapa jeleknya? Jelek apa jelek-jelekin apa? Parah sih. Merasa tua Bu, saya Bu panggil Bapak Bu. Ya nggak apa-apa kan, sebentar lagi jadi bapak kan. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the. Assalamualaikum. Pagi Pak Dimas. Waalaikumsalam. Pagi juga. Ada yang bisa dibantu? Silakan duduk. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Saya Yuda Prasetyo Nirmawan dari KPM 418. Di sini saya ingin meminta keringanan tentang penundaan uang semester Pak. Dikarenakan kondisi keuangan Bapak saya sedang sulit. Ya, kalau boleh saya tahu, orang kamu kerja apa, Yud? Untuk saat ini kedua orang tua saya tidak bekerja Pak, tapi sebelumnya Bapak saya bekerja sebagai karyawan swasta. Dikarenakan pabriknya mengalami penurunan keuangan, jadi sebagian karyawannya di PHK. Ikut ujian semesteran, dikarenakan kamu telat membayar. Apakah sudah jelas? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Nanti saya koordinasikan dulu kepada orang tua saya terkait perjanjian ini. Yaudah, sama-sama ya. Salam buat orang tua. Dan kayaknya sih ini ibu curiganya pembuatan videonya memang bareng-bareng ya, satu tempat. Terus satu kameramen. Wah, berarti kompak dong ya kelas ini. Oke, bagus lah. Dua kameramen Bu. Tiga. Oke, ini kelompoknya Kamar Reza nih ya, kelompok 4 kamera. 3. Berarti nanti kita ngobrol-ngobrol siapa yang sering jadi kameramen, siapa yang paling banyak edit, siapa yang jadi pemeran doang maunya. Oke, ini kelompoknya Kamar Reja.
dan Alif ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini ya untuk nomor rekeningnya. Baik Pak, untuk pembayaran nanti saya transfer ya Pak. Ini Pak sudah transfer. Untuk pengiriman buktinya lewat mana ya Pak? Untuk bukti pembayarannya bisa dikirim lewat WA ya. Nih. Baik Pak, untuk bukti pembayarannya ini sudah saya kirim lewat WhatsApp ya. Oh sebentar, saya cek dulu. Baik, sudah masuk ya. Saya buatkan kwitansinya. Bisa ditunggu sebentar. Oke, canggih juga ya. Canggih juga untuk penggunaan m-banking dan lain-lainnya gitu. Cuman yang bikin lucu itu kwitansinya kecil banget, yang ada yang lebih gede gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Ini Muhammad Rafli memang sendiri atau Ya Bu, sendiri dia Bu. memang sendiri. Oke, Muhammad Rafli nih ya. Andin. Oke, kita lihat untuk Katanya jomblo lebih baik Bu. oh jomblo lebih baik, luar biasa ya. Nggak boleh gitu. Ngajak sih. Waduh boy. Ini udah diklik tapi belum muncul juga nih. Oke, Assalamualaikum Pak, mohon maaf ganggu waktunya sebentar. Saya Muhammad Rafli Saputra dari Manajemen Informatika tingkat 1. Ingin menanyakan perihal administrasi pembayaran ujian Pak. Iya, saya mohon maaf sebelumnya saya belum bisa melunasi pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan Pak, dikarenakan saya mengalami musibah. Jadi saya belum bisa melunasi di tanggal tersebut. Jadi apakah saya dapat ikut ujian Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya turut berduka cita atas apa yang kamu alami. Perihal ujian nanti kamu ikut saja. Kami selaku penanggung jawab dari pihak kampus tidak memberatkan para mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan ujian. Untuk perihal pembayaran nanti kamu silakan datang ke bagian administrasi dan kamu diskusikan tentang apa yang kamu alami. Dan sekiranya kamu belum bisa membayar di tenggat waktu yang telah ditentukan, kamu bisa mengajukan tanggal yang sekiranya kamu dapat lunasinya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Terima kasih banyak atas solusinya dan juga terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan. Mungkin besok saya akan menghubungi pihak administrasi. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lebih baik menurut Rafli ya, dan memang hasilnya juga memang baik gitu ya. Kayaknya Rafli sudah terbiasa ini ya, komunikasi menggunakan bahasa formal, Rafli? Atau memang karena lagi di syuting aja saya jadi bagus? Emangnya sih dari dulu sering ini sih presentasi di depan kelas gitu. Jadi Oh, udah gitu. terbiasa lah bahasa-bahasa kayak gitu. Oh gitu, oke. Nah maka akhirnya jadi terbiasa ya gitu. Jadi nggak kaku lagi, nggak gugup lagi gitu ya, nggak takut lagi gitu. Nah mudah-mudahan Iya, eh, iya Bu. Yang bikin bakunya itu proses syuting gitu. proses Dilihatin, syutingnya ya harus kan. 2 kali kan. Itu berarti kamu bikinnya 2 kali dalam 2 kostum, apa 1 kostum selesai, 1 kostum selesai? Ya satu kostum selesai,
ya pastinya satu kostum selesai gitu Bu. Oh gitu ya. Oke, bagus lah ya dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lah ya nanti supaya ke depan ketika interview kerja dan lain-lain sudah terbiasa lah gitu ya. Oke, sekarang Iya, Bu. lanjut ke kelompoknya Zaida dan Belia. Tiga kelompok Asik. terakhir lagi. Nah, Asik, ini jadi ya. asik Zaidah. Jadi ya. Zaida Jadi, apa asik. Zaidah aja ya. Banyak fansnya kayaknya. Jubaidah. Jubaidah. Oh, tuh Bu, saya Eka tuh Bu. Eka Selain naksir. Eka Bu, pokoknya Bu. Oke, udah diklik belum ya sama ibu tadi? Kayaknya udah sih ya. Atau belum ini ya? Nah, udah sepertinya. Myself. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Zaida, ada yang bisa Ibu bantu? Kenalkan, nama saya Zaida Syabania. Saya dari Prodi Manajemen Informatika 418. Mohon maaf Ibu sebelumnya mengganggu waktunya. Saya ingin menanyakan revisi nilai bahasa Inggris saya yang harus saya perbaiki. Oke Zaida, siang ini jam 1 temui saya di ruangan saya, nanti saya akan perlihatkan nilainya. Baik Ibu, terima kasih. Begini Ibu, saya ingin merevisi bagian simple present dan simple tense. Bagaimana Zaida, apakah penjelasan saya sudah dimengerti? Maaf Ibu, saya ingin menanyakan apa itu present tense. Oke, present tense untuk simple present itu adalah rumusnya subject plus Ada terancam gitu ya. Kalau gurunya, kalau dosennya ya kelihatan ibu-ibu untuk memberikan informasi kepada mahasiswa gitu. Bagus ini pemilihan perannya gitu ya, yang cocok, mana yang jadi mahasiswa, mana yang jadi dosen gitu ya Belia ya sama Zaida. ya Bu. Ini idenya siapa? Kan aku udah ibu-ibu Bu. Dosennya mukanya galak Bu. Enggak, maksudnya ibu-ibu tuh dia perannya itu sebagai ibu dosen gitu loh. Yang satunya emang masih mahasiswa gitu. Emang pas ini. Jadi kalau misalnya nanti ditukar posisinya Zaida dosen, Belia jadi mahasiswanya, kayaknya kurang pas juga ya gitu. Bagus ini. Jadi ide siapa itu? Atau ide berdua? Ide Bocil berdua jadi Bu. dosen. Berdua ya. Cuman ini gagal fokusnya sama yang berisik di belakang ya, suaranya itu. Iya Bu, susah banget dikasih tahu Pada gitu, diam. susah banget Eka Bu. Bu, Eka Bu, Eka Bu. Eka Bu, dimes Bu. Jadi nanti kalau misalnya suruh tugas lagi ada pembuatan video, mau bareng-bareng pada saat sesi syuting yang itu, biar suara di belakangnya gimana tuh caranya biar nggak terdengar gitu. Coba tugas anak MI nanti ya untuk selanjutnya. Oke, sekarang kelompoknya Desti dan Eka. Pulang yuk, pulang. Yuk pulang. Pulang. Yuk. Keluar yuk. Ayo. Yuk pulang yuk pulang. Giliran kelompoknya Desti Gila sama Eka, keren banget Eka. Oh. Videonya mantep Eka. Wih, bagus. Bagus banget. Ore, bagus. Oke, menunggu. Itu si Eka Bu yang bikin. Itu si Eka yang bikin. Kenapa emang Desti nggak bikin? Tahu Bu, dia mah acting dulu Bu, nangis. Nama kelompok Muhammad Eka Desti Julian Tiaji. Assalamualaikum. Sebelumnya saya minta maaf Bu telah mengganggu waktu malam Ibu. Saya Muhammad Eka dari Akbar. Saya ingin meminta kerengan nilai Bu. Hati. Kalau di musik. Kerengan nilai itu kan Bu. Baik Bu, saya akan mempersiapkan
Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Silakan duduk Eka. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu meminta keringanan nilai untuk semester? Eka, semoga nilai yang saya berikan bisa membantu kamu untuk melamar pekerjaan. Waalaikumsalam. Oke. Oke, ini berarti dieditnya lebih simple ya, pakai CapCut ya. Kelompoknya Desti dan Eka ya. Ya Ibu. Sip. Sekarang lanjut ke kelompoknya Rian dan William, kelompok terakhir ya. Nanti terakhir boleh kita beri tanggapan, masukan atau kritik atau saran supaya kedepannya nanti bisa lebih bagus lagi gitu ya. Ini kayaknya beda tempat ya. Sudah Ibu klik belum ya tadi? Sepertinya sih udah, tapi ini kayaknya sinyal ini. Silakan perkenalkan diri Bapak. Baik, nama saya William, usia 21 tahun, asal dari Bogor. Saya lulusan SMA Bangsa Negara, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Sedangkan saya di sini ingin melamar pekerjaan di perusahaan Bapak. Kalau Bapak di sini ingin melamar bagian apa ya, Pak? Ya kebetulan karena saya lulusan SMA Komputer Jaringan, dan beberapa ini saya belajar bisnis dan sebagai desainer. Jadi saya ingin melamar sebagai ekspor dan developer di perusahaan Bapak. Melamar bagian IT support dan web developer ya. Tapi untuk saat ini sepertinya untuk IT support kami belum bersedia posisi tersebut, dan sepertinya kami akan menerima karyawan baru. Baik, untuk saat ini sepertinya cukup. Apabila Bapak dinyatakan lolos, kami akan memanggil Bapak lagi melalui telepon yang Bapak cantumkan di lamaran ini dalam 2 minggu ke depan. Baik, pastinya berhasil. Nah, sekarang saya pamit dulu. Sekarang saya Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya ya, Mas. Kebetulan karena saya bisa dari SMA, bisa menjadikan, dan beberapa tahun ini saya belajar bisnis. Jadi sebagai desainer, maka di sini saya ingin melamar sebagai developer IT support. Oke, Ibu stop sharing dulu. Oke. Sudah di stop sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau memberikan masukan atau memberikan kritik buat temannya, atau nggak perlu Bu memberikan kritik karena kami semua juga di situ juga ceritanya gitu. Ada yang mau memberikan masukan atau memberikan kritik untuk dirinya sendiri? Ada yang mau? Nggak ada? Oke, beneran nih nggak ada nih. Nggak ada yang mau memberikan kritik, masukan, atau semuanya sudah ini. Jadi intinya sih ketika kita menggunakan ragam bahasa secara lisan itu akan lebih mudah sebetulnya kalau memang kita terbiasa. Tapi ketika kita tidak terbiasa berkomunikasi dengan orang, itu sepertinya akan sulit sekali. Makanya manfaatkan di sini selain dengan teman. Kalau dengan teman sih Ibu rasa semuanya dengan menggunakan ragam bahasa yang non formal itu pasti bisa.
gitu ya. Tapi ke depan nanti teman-teman harus bisa bagaimana cara menggunakan ragam bahasa formal, bagaimana menggunakan bahasa resmi seperti itu. Jadi nanti ke depan tidak gugup lagi dan tidak takut lagi gitu. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan untuk bab 1, bab 2 Ibu rasa sudah selesai gitu ya. Paling untuk pertemuan hari ini, untuk PowerPoint yang bab 3 yang sudah Ibu share tentang ejaan dan tanda baca, silahkan dipelajari, silahkan dibaca. Ibu rasa sih untuk penggunaan tanda baca seperti misalnya tanda tanya, kalimat seru, kurung kurawal, atau misalnya tanda petik dan lain-lain sih Ibu rasa teman-teman baca sendiri gitu ya. Mungkin nanti ketika teman-teman menulis ragam bahasa secara tertulis, secara tulisan, itu akan lebih gampang dan orang mudah memahami. Sama seperti ragam bahasa lisan. Kapan kita bertanya, berarti nadanya seperti apa? Kapan kita marah, berarti nadanya seperti apa? Kapan kita memberikan pernyataan, berarti nadanya seperti apa? Ada pemakaian huruf miring, kapital, itu yang biasa kita lihat itu ada misalnya penulisan lambang bilangan gitu ya, penulisan tanda baca, itu adalah ejaan. Atau misalnya untuk penamaan, gelar kehormatan, nama orang, nama Tuhan, nama suku bangsa, bahasa, itu adalah penggunaan ejaan. Ejaan itu bisa berupa kata gitu ya, atau bisa berupa nama orang, nama Tuhan, untuk penamaan salah satunya gitu. Nah ini misalnya untuk tahun, bulan, hari raya, dan lain-lain gitu ya. Ini adalah merupakan ejaan. Atau misalnya kita berbicara tentang angka dan bilangan pun itu masuk ke dalam salah satunya adalah ejaan gitu ya. Nah yang selanjutnya, oke sebentar ini masih loading dulu. Oke, yang selanjutnya biasanya untuk angka, untuk bilangan, lambang bilangan gitu ya, atau misalnya lambang bilangan pecahan. Ini biasanya kita mengeja. 1/2 itu biasanya orang menyebut setengah. Misalnya 1/16 seperti apa, berupa angkanya seperti apa, berupa katanya seperti apa gitu. Nah, ini biasanya ada penulisan lambang bilangan, atau misalnya penulisan lambang bilangan yang memang dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, itu juga merupakan ejaan gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke tanda baca. Tanda baca itu adalah nama lainnya adalah punktuasi gitu ya. Ketika ibu memberikan kata-kata seperti ini, kalimat, seorang dosen bahasa Inggris menulis a woman without her man is nothing. Lalu ia meminta mahasiswa untuk meletakkan punktuasi yang tepat gitu ya. Coba kira-kira mana yang harus digunakan tanda baca, titik 2 atau koma atau tanda titik, di mana? Ada yang bisa? Ada? Koma di her, Bu. Koma di her. Oke. Ada lagi pendapat lain? Komanya di woman, Bu. Komanya di woman. A woman, koma, without her man is nothing. Ada lagi? Pasti beda pendapat ya. Titiknya di nothing, Bu. Titik di nothing, setelah nothing titik. Iya, Bu. Oke, baik kita lihat ya. Jadi beberapa pendapat itu A-nya besar gitu ya. Woman, koma, without her man is nothing, titik. Itu kata mahasiswa pria. Ada juga yang memang perempuan menulisnya a woman, titik 2. Without her man it's nothing gitu. Itu memang beberapa pendapat yang memang diungkapkan gitu, tapi itu tidak salah, semuanya benar karena memang mereka sudah tergantung ininya ya, tergantung penggunaan kalimatnya seperti apa dan cara pandangnya seperti apa. Kalau memang kita harus ada koma ya koma, berarti tandanya berhenti sebentar, lanjut lagi. Kalau ada titik 2 berarti digunakan untuk apa? Nah ini yang dimaksud tanda baca seperti ini. Nah di sini nanti teman-teman bisa baca kapan sih ketika kita menggunakan tanda titik gitu ya. Kapan sih ketika tanda titik itu tidak boleh digunakan? Silahkan dibaca pada lambang kimia misalnya, atau judul yang merupakan kepala karangan dan lain-lain. Nah ini tanda titik, misalnya nanti kalian membuat laporan tugas akhir, nah seperti ini. Titik digunakan pada saat kapan gitu ya. Tanda titik tidak dipakai pada huruf apa, pada kata apa, pada kalimat apa gitu. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini untuk tanda titik. Yang kedua ada tanda koma. Dipakai untuk apa sih tanda koma? Silahkan dibaca, dipelajari, sehingga ketika nanti membuat ragam secara tertulis itu teman-teman akan lebih mudah memahami
Terus selain tanda koma, di sini ada titik koma. Kapan titik koma digunakan gitu ya? Pada saat apa sih titik koma itu digunakan? Ada komanya, ada titiknya. Nah, yang seperti ini tandanya. Terus yang selanjutnya adalah tanda titik 2. Tanda titik 2 pada saat apa? Silahkan bisa dipelajari juga. Tanda hubung yang stripnya sedikit tuh, itu namanya tanda hubung. Pada saat apa? Silahkan bisa dibaca juga di situ ya. Nanti Ibu kasih tugas di pertemuan selanjutnya. Oke, nah di sini ada yang namanya tanda pisah. Nah, tanda pisah ini agak lebih panjang stripnya. Digunakan pada saat apa? Silahkan bisa dibaca juga. Untuk tanda tanya pada saat apa? Gitu ya. Jadi ini nanti punya makna yang berbeda-beda. Tanda seru pada saat apa? Nah, tanda kurung yang seperti ini. Gitu ya. Ada juga tanda kurung siku. Nah, seperti ini nih. Ada siku 2 di sebelah kiri dan kanan. Ini adalah tanda kurung siku. Digunakan pada saat apa? Silahkan bisa dipelajari. Kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tanda petik pada saat apa? Nah, misalnya kita bisa melihat, ternyata harus pada saat penutup kalimat, misalnya seperti itu. Atau pada saat mengapit judul syair, misalnya seperti itu. Ini untuk penggunaan tanda petik. Nah, ini tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal seperti apa? Jadi tanda petiknya hanya ada satu. Tanda garis miring. Nah, ini yang sering kita pelajari, yang sering kita lihat untuk garis miring. Nah, ini tanda penyekat atau apostrof. Ada koma kayak di atas seperti itu ya, itu namanya penyingkat. Tanda kurung lancip yang seperti ini kalau dalam matematika atau dalam kode biasanya matematika sih ada lebih kecil, ini lebih yang bingung ya Bu ya. Kalau jadi dosen enak tinggal share materi, share tugas gitu ya. Jadi intinya sih ketika kita menggunakan tanda baca itu kita harus paham kalimat tersebut gitu ya. Sama seperti kita ngobrol, sama seperti kita berkomunikasi. Kapan kita berhenti, kapan kita ada koma gitu ya, kapan kita harus lanjut aja ngomong gitu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang terus-terusan ngomong, nggak pernah berhenti, nggak pernah ada tanda titik koma, itu biasanya suka terdengar juga oleh mahasiswa ya. Ini dosen ngomongnya panjang terus ya, nggak pernah ada koma, titik komanya kan. Mungkin teman-teman juga suka bercanda begitu ya. Nah, sama dalam tulisan pun harus ada tanda bacanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau memang belum ada, Bu. Belum ada ya. Kalau memang Belum belum ada, ada, Ibu. seperti Belum ada, biasa, Belum ada, Ibu. kita foto bersama sebelum kita mengakhiri perkuliahan malam ini. Jadi nggak Kita sayang masuk itu, kan Kak. udah dandan yang cantik dan ganteng gitu ya, pasti sama ibu selalu foto. Aku cantik gak Bu di situ? Aku cantik gak Bu? Desti so asik Desti. Kalau perempuan biasanya cantik Bubari. semuanya ya. Ada Desti juga. Kalau ganteng itu laki-laki biasanya ya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, ini 3 orang tidak mau menyalakan, tidak apa-apa. Oke, Muhammad Rafi mungkin masih dalam perjalanan atau memang malu-malu. Ya sudah ya, oke kita foto ya. 1, 2, 3. Lanjut 1 kali lagi, gaya bebas. 1, 2. Oke, sip. Oke, kameranya bermasalah. Oke, nggak apa-apa Rafli ya. Oke. Yuda senyum tidak? Terima kasih untuk yang hari ini sudah hadir. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir ya? Ada yang tidak hadir. Ada yang tidak hadir tapi ya tadi ada yang udah izin sih ya ke Ibu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Hari ini kita free tugas dulu. Oke, Bu. Oke, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah Ibu. Dadah. Ibu, dadah Ibu. Dadah. Bubari ada Desti.